Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Barang yang memberikan kehidupan abadi. Li Xian menjadi terkejut. Keberadaan kehidupan abadi banyak diperdebatkan karena itu adalah tujuan akhir dari kultivasi. Sebagian besar tidak bisa mendekat sehingga mereka melihatnya sebagai legenda saja. Entahlah, itu jauh di atas stasiun kita. Putri Chen menggelengkan kepalanya. Yang lain melirik ke langit dan tahu dia benar. Gelar Tuan adalah karena kendalinya atas hidup dan mati. Ini juga menyiratkan kehidupan abadi. Biksu Zhu menyatukan telapak tangannya dan berkata, hidup dan mati, apakah ini menyiratkan siklus reinkarnasi? Orchid Kore merenung, saya tidak yakin. Agama Buddha kita percaya pada siklus tetapi kita tidak tahu apakah Tuhan hidup dan mati dapat melakukan hal yang sama. Kata Biksu Zhu, siklus reinkarnasi Buddhamu sama dengan tukang daging sapi yang menjual daging anjing. Raja penyihir hitam tertawa dan berkata, ini bukan orang yang hidup, hanya afinitas Buddha. Versi reinkarnasi tidak lebih dari boneka. Ajaran Buddha tidak dapat menghasilkan reinkarnasi yang sebenarnya. Amitabha, Biksu Zhu hanya menenangkan pikirannya dan tidak lagi membalas. Dia telah melihat sihir pria itu dan mengerti bahwa dia adalah master sejati. Dermawan, kurangnya kepercayaanmu tidak membatalkan keberadaannya. Dia menambahkan, hahaha, umat Buddha tidak dapat memahami siklus reinkarnasi tetapi untuk bersikap adil, ini berlaku untuk semua makhluk hidup. Kata Raja, penguasa hidup dan mati melampaui ini, dia adalah makhluk tertinggi dengan sedikit yang setara di tiga abadi. Jika dia memiliki harta surgawi mitos, dia mungkin memiliki kendali atasnya. Kata Putri Chen, saya setuju. Dia secara bawaan tertinggi, keberadaan yang unik, dan faktor-faktor lain membuat penguasa tertinggi mematuhinya. Bahkan leluhur yang terpencil melindunginya dengan segala cara. Orchid Kore mengangguk. Jadi ada kemungkinan besar dia memiliki siklus reinkarnasi. Li Xian bergumam, kalian semua benar, sisanya omong kosong. Raja tertawa sebelum melirik Li Qiye yang tidak berpartisipasi dalam percakapan. Mana yang benar? Biksu Zhu bertanya. Raja melihat non campur tangan Li Qiye dan berkata, penguasa hidup dan mati memang keberadaan yang unik, sisanya omong kosong. Bukankah itu masuk akal? Karena dia memiliki kekuatan atas hidup dan mati, orang lain ingin mengikutinya dengan harapan diberikan umur panjang. Kata Li Xian. Mari kita berpura-pura bahwa itu tersedia dan dia memiliki akses ke sana, dia tidak diizinkan untuk menggunakannya. Kata Raja, dia kuat, belum lagi leluhur hitam tertinggi dan leluhur terpencil di sisinya, siapa yang bisa mengganggu keputusannya? Kata Putri Chen, Raja tertawa dan tidak menanggapi. Jadi mengapa dia keberadaan yang unik? Mu Hu yang konyol mengajukan pertanyaan yang tepat. Yang lain memikirkannya dan menemukan dia mendapat dukungan dari banyak pembudidaya yang perkasa. Ini memungkinkan dia untuk memulai surga hidup dan mati untuk menentang Mosi. Meskipun dia tidak pernah secara aktif bertarung dalam 3 perang abadi dan 6 pertempuran surgawi, dia pasti membuat keputusan di belakang layar. Benar, mengapa dia sosok penting dan bukan leluhur yang sunyi? Kata Putri Chen. Mereka tidak pernah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya karena ini berada di luar posisi mereka. Hierarki Supreme Heaven jelas, dimulai dengan Mosi, Ding Tian, dan Poye. Berikutnya adalah Wei Zhen, Xian Chengtian, dan Primal Yin Immortal Ghost. Di sisi lain, leluhur terpencil adalah satu-satunya makhluk abadi, satu-satunya makhluk yang bisa melawan Zhan Sansheng. Jadi, mengapa dia bukan pemimpin faksi? Apa yang membuat penguasa hidup dan mati istimewa? Orchid Kore tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Hahaha, bagaimana aku tahu? Bagaimana saya tahu? Raja mengira dia terlalu bergosip sambil mencuri pandangan ke arah Li Qiye. Baiklah,
jangan bilang kami. Putri Chen berkata dengan enggan. Apakah ada senjata abadi lainnya? Li Xian bertanya setelah jeda singkat dalam percakapan. Yang lain tidak bisa menemukan apapun. Pemotong gunung dan seruling yang indah. Mu Hu yang telah ngemil berbicara. Kamu benar. Putri Chen ingat mendengar nama-nama ini dari seniornya. Bagaimana Anda tahu tentang mereka? Kamu memberitahuku, ini adalah senjata dari 3 makhluk abadi. Mu Hu tertawa. Sudah ku bilang. Putri Chen tidak ingat dan melihat sekeliling. Orchid Kore dan biksu itu mengangkat bahu. Mereka hilang sekarang, kata Orchid Kore. Ya, tidak pernah mendengar apa-apa tentang lokasi mereka. Kata Biksu Zhu, ini tidak seperti kita bisa menemukannya, hanya mendengar cerita sudah cukup baik. Kata Li Xian, jangan terlalu yakin, mungkin ada yang bersembunyi di sini. Raja tertawa, tidak mungkin. Li Xian melambaikan tangannya berulang kali. Tempat yang rusak dan sepi seperti reruntuhan tua tidak memiliki harta untuk dibicarakan. Li Xian buru-buru berkata, ketakutan terbesarnya adalah memiliki pembudidaya datang ke sini dan menghancurkan segalanya. Siapa tahu, pengadilan naga sejati tidak memiliki petunjuk tentang tripod abadinya sampai Ding Tian menggalinya. Raja tertawa, itu benar. Yang lain mendengar cerita ini sebelumnya. Tunggu, pengadilan naga sejati ada di sini di reruntuhan tua juga. Kata Orchid Kore, reruntuhan tua adalah tempat dengan semua garis keturunan Dao terkuat di 3 abadi. Kata Putri Chen, ini semua di masa lalu, semua yang layak diambil sudah diambil, tidak ada yang tersisa. Kata Li Xian, dalam sejarah, tembakan besar datang setelah pembentukan reruntuhan lama, ingin menemukan harta karun yang hilang dari garis keturunan Dao yang hancur. Setiap inci tanah telah digeledah. Baiklah, kita akan mendapatkan jawaban kita begitu kita pergi ke sarang, apakah kamu ingin melakukannya? Raja penyihir hitam bertanya sambil tersenyum. Yang lain ragu-ragu meskipun penasaran mereka. Masalahnya adalah kekuatan hantu dan mereka tidak ingin dimakamkan di sini. Yang terbaik adalah tidak pergi, mengapa berbaur dengan yang tidak diketahui. Li Xian lebih suka memiliki satu masalah yang lebih sedikit. Pergilah karena kalian semua sudah ada di sini, ini adalah tujuan pelatihan. Jika Anda mundur setelah kemunduran pertama, lalu bagaimana Anda akan melanjutkan ketika jalan masa depan penuh dengan mereka? Li Qiye akhirnya berbicara. Yang lain bertukar pandangan dan menjadi emosional. Kamu benar, rekan Taois. Mata Orchid Kore berbinar saat dia berkata, kami hanyalah badut jika kami menyerah sekarang, membuang-buang investasi akademi pada kami. Baiklah, kita bisa mundur ketika keadaan terlihat buruk. Putri Chen setuju. Aku tidak punya masalah, Amitabha. Biksu Zhu menyatukan telapak tangannya. Aku akan pergi kemana kalian pergi. Mu Hu berbicara dengan mulut penuh makanan ringan. Yah, setidaknya kalian semua tidak sepenuhnya putus asa. Raja bertepuk tangan sambil bercanda. Istirahatlah dengan baik malam ini, kita berangkat besok. Li Qiye tersenyum dan meninggalkan paviliun. Li Xian buru-buru menyusulnya dan berbisik, bangsawan muda, apakah kita benar-benar akan pergi ke sarang ini atau apapun? Apakah kamu takut? Li Qiye bertanya. Tidak takut, hanya waspada terhadap eskalasi. Kata Li Xian, jangan khawatir, langit tidak akan runtuh. Ini adalah kesempatan langka, keberuntungan bagimu juga. Li Qiye berkata dan terus berjalan. Li Xian berdiri linglung sambil bergumam, keberuntungan. Dia belum memikirkan hal ini karena satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah menjaga klannya tetap utuh. Pada hari kedua, keempat orang suci muda itu tiba lebih awal. Li Xian adalah satu-satunya yang tidak ingin pergi, tetapi itu tidak terserah dia. Berdengung, Raja Penyihir Hitam memanggil bangau kertas. Dengan embusan napas, itu memimpin jalan ke depan. Bagaimana kamu bisa menemukan sihir ini? Orchid Kore tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tekniknya hanya berbeda dari kultivasi Dao. Kacang menjadi jenderal surgawi, bawang putih menjadi api,
menyegel dengan darah anjing. Semua ini tidak membutuhkan Dao sama sekali. Tidak sulit sama sekali. Pikiran saya menjadi kenyataan, semakin kuat, semakin banyak kemungkinan. Dia tertawa dan dengan bangga menyatakan, "Konyol, aku benar-benar ingin menjadi leluhur utama, aku masih belum menjadi nenek moyang." Putri Chen tidak membelinya. Dia benar-benar akurat. Li Qiye tersenyum, sebuah pikiran bisa menjadi kenyataan, ada kemungkinan tak terbatas. Pikiran, mereka tidak berguna sendirian. Putri Chen tidak setuju. Mereka memang harus kuat dan pantang menyerah, ada proses sebelum mencapai titik ini. Kata Li Qiye, bagaimana kita melaksanakannya? Li Xian bertanya, apa yang perlu Anda lakukan sebelum menjadi seorang Buddha? Li Qiye bertanya, menjadi biksu dulu. Li Xian tersenyum kecut. Amitabha, Biksu Zhu tahu jawabannya dan berkata, masuki dunia dan carilah Dao, berikan keselamatan, dan singkirkan bencana. Setelah kesengsaraan yang cukup, seseorang akan mencapai pencerahan. Itu hati Dao. Mu Hu melompat masuk. Ya, hati Dao. Raja terkekeh dan berkata, apa, seniormu belum pernah mengajarimu tentang hal itu sebelumnya? Kekeke, tidak heran mengapa kultivasi Anda begitu dangkal dan lemah, senior dan tuanmu telah mengecewakanmu, tidak layak menjadi pemandumu. Orchid Kore, Putri Chen, dan Biksu Zhu memerah, memelototinya. Aku tidak salah, kalian semua tidak akan berdiri di sini seperti orang bodoh jika mereka mengajarimu dengan benar. Kata Raja, kaulah yang bertingkah seperti orang bodoh. Sang putri tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas. Sayangnya, dia tahu betapa kuatnya dia dibandingkan dengan mereka, belum lagi menjadi pencipta jalan yang unik. Mereka menemukan kuburan sebelum mereka menyadarinya. Kuburan siapa ini? Rombongan terkejut melihat keadaan pemakaman ini yang terawat dengan baik. Pemakaman leluhur kita, Li Xian menjawab. Klanmu. Kelompok itu mendongak dan tidak melihat akhir yang terlihat. Setiap tablet peringatan kuno dan dipukuli oleh waktu. Itu pasti sudah dibangun sejak lama, skalanya sangat luar biasa. Klanmu sebesar ini, Orchid Kore dan yang lainnya mendapatkan kembali kecerdasan mereka. Ini sebenarnya pemakaman utama, ada cabang yang lebih besar. Aturan leluhur kita adalah bahwa hanya mereka yang memiliki prestasi yang diizinkan untuk dimakamkan di sini. Keturunan biasa dimakamkan di cabang 1. Hanya saja setelah beberapa perang, cabang yang hancur. Li Xian tersenyum kecut. Ini sangat besar. Orchid Kore tersentuh oleh adegan ini. Sebagai salah satu penerus utamamu, ia memiliki pemahaman yang baik tentang garis keturunan Dao. Pemakaman utama seperti ini menunjukkan tingkat prestise dan kemakmuran tertentu. Kaisar keberuntungan, Cloud Soar Grand Sovereign, God Monarch tak tertandingi, 9 tangan abadi. Putri Chen membaca tablet dan melihat judulnya. Kamu anggota Li. Dia dan Orchid Kore menyadari asal-usul Li Xian yang sebenarnya. Li, Amitabha, Amitabha, rumah Xuanzu. Biksu Zhu menyatukan telapak tangannya. Saya minta maaf karena tidak menunjukkan rasa hormat yang tepat, saudara. Orchid Kore membungkuk. Terlepas dari kultivasi dangkal Li Xian, klannya benar-benar bergengsi sekali. Itu jauh lebih kuat darimu selama puncaknya. Tentu saja, kekuatan sejati selama era sebelumnya tidak mungkin diukur. Maafku, Putri Chen melakukan hal yang sama. Klan heroik, Mu Hu tertawa dan berkata, kalian semua adalah pendukung setia tuan dan leluhur yang solor, berpartisipasi dalam beberapa perang besar. Li Xian menjadi malu dan berkata, namun keturunannya tidak berbakti dan tidak layak. Kisah Li membuat darah mendidih. Namun, Li Xian mengerti bahwa kemuliaan ini adalah milik leluhurnya, bukan dia. Sementara itu, bangau kertas Black Witch Monarch terbang di sekitar kuburan. Mungkin kamu benar, peristiwa menghantui itu mungkin terkait dengan leluhurmu. Kata Putri Chen, itu masuk akal bagi saya karena tidak ada yang terluka. Kata Li Xian. Kelompok itu bertukar pandangan dan setuju karena Tornado Yin hanya meniadakan teknik mereka dan tidak membunuh mereka. Tapi hantu tidak ada.
Keyakinan Orchid Kore goyah. Nenek moyang kita percaya ini. Kata Putri Chen. Nenek moyangnya sekuat mungkin jika mereka menyangkal keberadaan hantu, begitu juga dia. Amitabha, Biksu Zu menggunakan tatapan surgawinya untuk memindai kuburan. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada tanda-tanda energi jahat atau kebencian. Mereka adalah kuburan yang tidak boleh diganggu. Lalu benda apa itu? Kelompok itu menjadi frustrasi. Seperti yang telah kukatakan, sebuah rahasia. Raja penyihir hitam tertawa. Jika ada, kita tidak akan berada di negara bagian ini sekarang. Li Xian menggelengkan kepalanya. Yang lain tidak menanggapi kejujurannya karena itu adalah topik yang agak sensitif. Saat Derek membawa mereka ke depan, mereka berhasil melewati kuburan dan berhenti di tempat yang dipenuhi kabut dan kabut. Tempat apa ini? Para jenius muda berhenti dan bertanya pada Li Xian. Saya diberitahu bahwa ini adalah jalan menuju reruntuhan tua atau tempat pemakaman lain yang dibangun oleh nenek moyang kami. Detailnya menghindariku. Li Xian mengangkat bahu. Kamu belum masuk. Putri Chen menjadi penasaran. Para senior mencoba tetapi itu adalah labirin yang selalu membawa pengunjung kembali ke titik awal. Nenek moyang kita kemungkinan besar tidak ingin kita datang, maka mantra yang menyihir. Li Xian menjelaskan, bukankah kita sudah berada di Old Mine? Alis Orchid Kore berkerut. Tidak juga, kami masih di luar tempat yang aman. Ada tempat-tempat yang belum sembuh dengan badai kekosongan lebih dalam di sana. Kata Li Xian, benar, medan perang utama masih berbahaya. Kata Biksu Zu, lebih dari itu. Raja penyihir hitam berkata sambil tersenyum, bisa jadi hantu di sana, rumor mengatakan Yesa masih ada. Yesa, para pendengar menjadi khawatir. Yesa adalah penguasa reruntuhan lama, kan? Kata Putri Chen, ini legenda lama, jangan berpikir itu benar. Senior saya mengatakan kepada saya bahwa Yesa mungkin tidak nyata, bisa jadi hanya manifestasi dari badai kekosongan. Li Xian menggelengkan kepalanya. Tidak, Yesa itu nyata. Seorang kaisar dari klan kita menemui kematiannya karena Yesa. Orchid Kore menggelengkan kepalanya. Saya mengerti. Li Xian terkejut mendengar ini. Yesa telah meninggalkan reruntuhan tua sebelumnya, tetapi entah bagaimana kembali. Orchid Kore berkata dengan percaya diri. Ya, dipaksa mundur karena para pembudidaya teratas di bawah penguasa hidup dan mati. Raja menguraikan, jadi, mungkinkah Yesa yang menyebabkan masalah? Putri Chen berspekulasi. Keempat pemuda itu menatap kabut sebelum saling melirik. Kami berhasil sejauh ini, saya merasa hantu mungkin. Nyata, kata Mu Hu, ini karena mereka bisa merasakan kehadiran yang tidak menyenangkan menunggu di balik tabir. Setelah mengambil satu langkah ke dalam, tangan hantu mungkin menyentuh bahu mereka. Perasaan mengerikan ini membuat mereka bergidik. Tidak apa-apa, hanya sesuatu yang jahat. Putri Chen berkata, atau karena sisa kekuatan yang bocor dari badai kehampaan. Ada kemungkinan jika tempat ini mengarah ke medan perang lama. Kata Biksu Zu, haha, kita sudah selesai berbicara. Raja penyihir hitam berkata, aku telah membawamu ke tempat yang tepat, kamu memutuskan sekarang. Apakah kamu tidak masuk juga? Pengusiran setan adalah tujuan awalmu. Katanya, nak, siapa yang kamu remehkan? Aku tidak takut dengan hantu kecil ini, baiklah, aku akan memimpin jalan lagi dan menunjukkan kepadamu bagaimana hal itu dilakukan. Dia meludahi tanah. Mereka mengabaikannya dan tahu dia mungkin orang pertama yang mencalonkan diri meskipun retorikanya kuat. Haruskah kita? Dia bertanya. Ini adalah formasi besar, kita harus mematahkannya terlebih dahulu sebelum masuk. Kata Orchid Kore, apakah klan Anda memiliki cara untuk menghancurkan atau meniadakan itu? Putri Chen bertanya pada Li San. Jika kami memilikinya, kami tidak lagi memiliki akses ke sana. Kata Li Xian, formasi bukan keahlian saya tidak bisa berguna. Orchid Kore menggelengkan kepalanya, biarkan aku memeriksanya. Biksu Zu melangkah maju. Amitabha,
Dia bernyanyi dengan telapak tangannya diletakkan bersama dan piring Buddha muncul di belakang kepalanya. Kedekatan Budanya memenuhi udara, membuatnya terlihat seperti Buddha suci. Seberapa kuat? Li Xian terhuyung-huyung mundur dan bersembunyi di belakang Li Qiye. Karena kultivasinya yang lemah, afinitas saja mungkin mengubahnya menjadi agama Buddha. Buddha yang penuh belas kasihan. Biksu Zu bernyanyi dan piring itu terbang ke tempat yang tidak diketahui. Kabut dan kabut segera melingkar di sekelilingnya, ingin menghalangi pandangannya. Biksu Zu tidak mengalah, dan cahaya berapi-api datang dari matanya. Piring itu memancarkan gema agama Buddha dan memanggil mata Buddha. Mereka menyala seperti matahari dan berusaha menghilangkan kabut. Istirahat ilusi. Dia membentuk mudra dan menyalurkan kekuatannya hingga batasnya. Mata matahari berubah menjadi pusaran yang mengintensifkan prosesnya. Oh, istirahat ilusi biksu ini tidak buruk sama sekali. Raja memuji, meskipun meninggalkan faktor ketulusan yang tidak jelas. Bam, raungan naga meledak dan kabut menghancurkan mata. Piring itu pecah selanjutnya. Wah! Biksu Zu terhuyung-huyung mundur dan memuntahkan seteguk darah. Apakah kamu baik-baik saja? Tiga lainnya datang dan membantunya berdiri. Aku baik-baik saja, ini bukan formasi biasa, itu diciptakan oleh nenek moyang Li, namanya surga tersihir. Kata biksu itu, jadi ini surga tersihir. Li Xian bergumam, apakah dia secara pribadi mengaturnya? Putri Chen bertanya sambil menatap kabut. Saya tidak tahu, tapi kita tidak bisa mematahkannya, kata Biksu Zu. Dengan demikian, mereka berpaling ke arah raja. Hahaha, aku juga tidak pandai dengan formasi. Sepertinya kita tidak akan menangkap hantu hari ini. Sudah waktunya untuk menyerah. Raja melambaikan tangannya. Apa? Menyerah ketika kita baru saja sampai di sini? Orchid Kore bingung. Apakah ada pilihan lain ketika kita tidak bisa mematahkan formasi? Mungkin juga pulang dan tidur siang. Dia tertawa dan berbalik untuk pergi. Namun, Li Qiye meraih lengannya dan menariknya kembali. Bangsawan muda, apa yang terjadi? Dia bertanya dengan ekspresi sedih. Anak-anak muda menyaksikan dengan bingung. Mengapa raja menghormati pembudidaya terlemah di sini? Jangan siakan perjalanan kita ke sini, kata Li Qiye. Bangsawan muda, itu bukan. Terserah saya, formasi ini tidak bisa dipecahkan jadi ini adalah akhir dari permainan, bukan begitu? Kata raja sambil tersenyum. Siapa bilang itu tidak bisa dipatahkan? Jawab Li Qiye. Kalau begitu tolong hancurkan, bangsawan muda. Raja bertanya. Di sisi lain, keempat anak muda itu tidak percaya pada Li Qiye. Tentu saja, mereka tidak meremehkan Li Qiye karena mereka sendiri tidak bisa mematahkannya. Li Qiye menepuk bahu raja dan berkata, haruskah saya terganggu oleh formasi kecil ini? Keempat orang suci muda itu tidak mendapat tanggapan. Formasi kecil, ini diciptakan oleh nenek moyang Xuanzu. Orchid Kore menatap Li Qiye, menyebutnya formasi tertinggi tidak keluar jalur di era manapun. Iya, di sisi lain, raja mengangguk berulang kali dan berkata, formasi kecil memang untukmu, bangsawan muda. Satu gelombang saja sudah cukup, jadi tolong jaga. Keempatnya tidak mengerti mengapa raja sombong ingin menyenangkan Li Qiye. Tidak sepadan dengan usahaku, kamu melakukannya. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Saya, raja menunjuk ke hidungnya dan menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa, hehe. Aku tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Apa, kamu adalah seorang jenius yang menciptakan seni sihir tertinggi. Formasi kecil ini tidak bisa merepotkanmu, kata Li Qiye. Benar, kamu memang mengatakan bahwa senimu jauh lebih unggul daripada Dao Abadi Desolate Ancestor. Saya tidak bisa membayangkan formasi kecil ini akan menjadi tantangan. Putri Chen tertawa. Bah, aku tidak pernah mengatakan itu, jangan masukkan kata-kata ke mulutku. Raja menyangkal. Teman-teman, apakah dia mengatakannya kemarin? Dia tersenyum. Dia melakukannya. Tiga lainnya berbicara serempak. Raja penyihir, aku juga mendengarnya, kata Li Xian.
Delusi, kalian semua. Raja memiliki kulit tebal dan tidak mengakui kesombongannya. Baiklah, mari kita hentikan apakah kamu mengatakannya atau tidak. Yang penting adalah, apakah kamu melihat sihirmu unik? Sang putri bertanya. Tentu saja, ini adalah satu-satunya, benar-benar terpisah dari sistem Dao yang diciptakan oleh 3 makhluk abadi dan sistem kultivasi yang dimulai oleh leluhur sunyi. Belum pernah terlihat sebelumnya, tidak pernah terulang lagi, prestasi saya. Katanya bangga, bukankah seni yang begitu hebat akan dapat menghilangkan formasi kecil ini? Sang putri bertanya, jelas sekali, kata raja, hahaha, kalau begitu silakan. Kata sang putri, nak, kamu berani memainkan permainan ini denganku. Raja melirik kabut, kami hanya yakin dengan kemampuan Anda. Katanya, iya, yang lain mengangguk. Aku tahu kamu bisa melakukannya, Raja. Li Xian berkata dengan tulus. Iya, Raja tiba-tiba meraih perutnya dan tampak kesakitan, omong kosong, aku pasti makan sesuatu yang buruk, aku harus pergi sekarang. Tindakannya mengejutkan kerumunan karena betapa kekanak-kanakan dan tidak tahu malu itu. Sayangnya, Li Qiye menghentikannya lagi. Bangsawan muda, aku harus pergi ke toilet sekarang. Raja memohon, tunggu atau masuk saja ke celanamu. Li Qiye berkata perlahan. Yang lain ingin tertawa setelah mendengar ini. Ini terlalu kejam. Kulit raja berubah menjadi ungu, membuat mereka bertanya-tanya apakah dia berpura-pura. Jadi, kamu atau aku? Li Qiye bertanya. Aku akan melakukannya, aku akan melakukannya. Raja menyadari kesia-siaan situasi dan menepuk perutnya. Wow, tiba-tiba aku merasa lebih baik sekarang. Dia berdiri tegak dan memberi isyarat percaya diri pada kelompok itu. Sekarang, saya akan menunjukkan kepada Anda semua sihir saya yang tak tertandingi dengan menjatuhkan formasi ini. Kamu benar-benar bisa melakukannya. Sang putri adalah seorang yang skeptis. Yang lain tidak tahu apakah dia hanya membual atau benar-benar bisa melakukannya. Tidak ada satupun formasi di dunia ini yang tidak bisa saya patahkan. Ini masalah apakah saya mau atau tidak. Dia menyatakan. Salah satu dari mereka, Li Xian bertanya dengan sungguh-sungguh. Jelas, saya adalah seseorang yang dapat memulai zaman baru dengan sihir saya. Prestasiku tidak ada bandingannya, jadi formasi ini tidak selevel denganku, tidak ada formasi. Kata raja, aku tidak percaya kamu belum menggigit lidahmu dengan begitu banyak bualan. Kata Putri Chen. Bagaimana dengan formasi hidup dan mati? Mu Hu bertanya. Diam, apakah kamu benar-benar idiot atau hanya berpura-pura? Raja memelototinya. Itu bukan pertanyaan yang buruk. Putri Chen bertanya, kamu bilang sendiri tidak ada formasi yang bisa bertahan selama kamu ingin mematahkannya. Saya yakin formasi hidup dan mati tidak terkecuali. Yah. Hidup datang dari kematian dalam formasi itu dan aku tidak berniat mati, jadi aku bahkan tidak akan mencoba. Kata raja. Dengan itu, dia melengkungkan dadanya dan berkata, yah, kamu terlalu muda untuk mengetahui bahwa ada hal-hal yang harus dan tidak boleh dilakukan. Li Xian mulai mempercayainya setelah melihat kepercayaan dirinya. Ya, lakukan dan kami tidak akan memiliki apa-apa selain menghormati kemampuanmu. Putri Chen tersenyum. Jangan mematahkan rahangmu dengan membiarkannya jatuh ke tanah. Kata raja. Cepat sudah. Li Qiye terkekeh. Bersambung.